Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan untuk mempersiapkan diri menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk datang di rumah Tuhan dan beribadah. Terima kasih Tuhan, kami juga akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, karena itu membuktikan akan kasih Allah yang begitu besar, yang menyelamatkan kami semua dari hukuman yang kekal, dan kami boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Kau sendiri yang akan beracara, kuasa Roh Kudus akan memimpin semuanya Tuhan, dari awal hingga selesai dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, semua yang melayani Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, urapi dengan urapan-Mu dari surga. Hamba Tuhan yang tergabung dalam Aser Kolektan, pemusik, WL Singer, hamba Tuhan yang tergabung di dalam tim AVD, dan hamba Tuhan yang akan beritakan firman Allah. Mari Tuhan, urapi kami semua, sehingga kami Tuhan dalam ucapan syukur kami, karena Engkau berkenan untuk kami melayani Tuhan yang Maha Kudus adanya pada hari ini. Kami melakukan itu dengan sebaik-baiknya, dengan urapan-Mu dari surga, sehingga seluruh jemaat yang hadir boleh mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada dalam perjalanan mereka Tuhan, tibakan di rumah Tuhan. Kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom, sekali lagi salam semangat, selamat jemaat Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang datang penuh dengan sukacita. Boleh lihat kiri kanan depan belakang, boleh kasih salam dan senyum terbaik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Siapa yang datang penuh dengan rasa ucapan syukur? Jemaat Tuhan boleh sama-sama lambaikan tangan, boleh kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Karena hari ini kita datang, ini adalah hari yang terbaik dari Tuhan untuk kita, amin. Come on, let's sing. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku melukai imanku. Say, ku mau tetap bersyukur, amin.
sembah, kami tinggikan Yesus. Yang saya lebih dahsyat untuk memuji Tuhan, boleh kasih sorak-sorai yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Siap memuji Tuhan lebih lagi saudara. Come on. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. seumur hidup kami. Kau yang kami muliakan Bapa. Kau yang tertinggi Tuhan dalam hidup kami. Kau yang bertahta atas pujian kami. Haleluya.
jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam hatiku Kau pun tahu, dan kasih tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, amin. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih saudara-saudari bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang terbaik dalam hidup kami. Kami sungguh bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anaknya Engkau. Kalau hari ini Tuhan, saudara kami mau kasih persembahan dan menggantungkan perpuluhan. Biar Kau yang berikan hati kepada kami Tuhan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan ucapan syukur. Biar apapun yang kami berikan Tuhan bisa untuk memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan Engkau di bumi ini. Terima kasih Yesus, Kau sudah hadir tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat memberi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita ada di dalam satu keluarga, keluarga kerajaan Allah, keluarga rohani gereja Rehoboth. Dan saya percaya di dalam satu keluarga kita akan saling memperhatikan. Amin. Amin. Mungkin saudara tidak tahu bahwa setiap Sabtu dan setiap hari Senin kita mendoakan kalian semua, mendoakan pekerjaan Tuhan. Dan khususnya untuk keluarga rohani yang ada di gereja ini, kami doakan. Kami kurang lebih 30-40 orang mendoakan untuk saudara, beban saudara, kesulitan yang saudara alami. Dan kadang-kadang kita nggak tahu beban saudara itu apa. Tapi secara umum kami doakan. Kenapa kita mendoakan? Karena kita adalah keluarga rohani. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan kepadamu. Kami percaya seberapa banyak, seberapa kecil itu yang kami berikan. Tuhan menerimanya dengan sukacita karena kami memberikannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Biar Engkau terus memberkati jemaat-Mu Tuhan. Di dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Engkau bukakan pintu-pintu
yang membuat mereka melihat berkat Allah itu tercurah dengan luar biasa Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga pada kesempatan lain mereka boleh memberikan, membawa persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bila sebentar kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menolong setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan itu menjawab setiap kebutuhan kami, setiap kerinduan kami, setiap apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar satu hal lagi tentang bahagia, perkataan bahagia. Haus dan lapar akan kebenaran. Ayat ini diberikan kepada orang Yahudi waktu itu. Apakah mereka tidak punya hukum, saudara? Mereka punya hukum Taurat. Mereka menerima itu di Gunung Sinai 10 perintah Tuhan. Dan dijabarkan sedemikian banyak sehingga mereka semua melihat betapa banyaknya hukum itu. Ada seorang yang meneliti, ada 248 hukum yang mengatakan harus dilakukan. Dan sisanya adalah hukum atau perintah yang tidak boleh dilakukan. Paulus mengerti ini sehingga dia berkata, tubuh kita yang terjual di dalam dosa, tubuh daging ini tidak mungkin untuk melakukan hukum Taurat. Karena terlalu kudus. Bukan hukum Taurat itu tidak baik, sangat baik. Saking sangat baiknya tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Contoh tentang Sabat. Sabat itu dimulai jam 6 sore hari Jumat dan diakhiri jam 6 sore hari Sabtu. 24 jam. Dan selama itu mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Kayak nyepi di Bali. Dan ketika Yesus melakukan perbuatan baik, menyembuhkan seorang pada hari Sabat, mereka protes. Kenapa Yesus melakukan perbuatan di hari Sabat? Jadi kita lihat hukum itu sangat mengekang mereka, membelenggu mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena hukum itu diadakan. Hukum itu sebenarnya Tuhan berikan sebagai cermin. Kita bisa melihat, diri kita seperti apa. Tapi cermin itu tidak bisa merubah hidup kita, tidak bisa menyembuhkan kita. Tidak bisa membuat kita lebih baik lagi karena apa? Sekali lagi, tubuh kita ini tubuh yang dikuasai dosa. Dan waktu itu orang Israel ada di dalam keadaan seperti itu. Jadi sebenarnya ketika mereka menerima hukum Tuhan, mereka tidak menyadarinya. Kalau saudara kita review lagi, ketika Musa memberikan 10 hukum itu, mereka dengan tegas berkata, kami semua akan melakukannya. Dan Musa dikatakan memberikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Tapi kita lihat, sekali lagi, hukum Taurat itu bagus, hukum Tuhan itu bagus, tetapi memiliki satu tujuan sampai orang menyadari, saya ini tidak bisa melakukan ini dan akan menemukan hanya di dalam Kristus Yesus. Beberapa saat kemudian apa yang mereka lakukan? Hukum itu mereka langgar. Mereka bikin lembu emas dan menyembahnya. Itu melanggar hukum yang pertama. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Apalagi tentang makanan, saudara. Hukum Taurat itu jelas-jelas melarang banyak makanan. Kita tidak mungkin makan babi hong. Haram. Dan itu membuat ketika kita hidup di dalam hukum itu kita nggak bisa masuk surga. Nggak bisa makan lobster, nggak bisa makan udang. Sampai udang yang kecil pun ketika kita makan tidak boleh, saudara. Saya mengajak kita coba
memikirkan keadaan kita ketika kita misalnya hidup di dalam hukum itu. Capek, saudara. Kita merasa frustasi. Hukum itu terlalu mulia. Sekali lagi, hukum itu bukan tidak baik, sangat baik. Tetapi manusia tidak bisa melakukannya. Dan yang paling mengerikan, hukum itu berkata, satu hukum dilakukan, semuanya harus dilakukan. Kalau kita tidak melakukannya, misalnya ada 10 hukum yang tadi diterjemahkan, diteliti oleh orang sampai ada penjabarannya sampai 613, kita omong kosongnya kita cerita sampai 612. Dan yang terakhir 613 tidak kita lakukan, gagal semua. Nah, keadaan ini di tengah keadaan yang penuh dengan tekanan di dalam kehidupan rohani mereka, Tuhan berkata, kita buka Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat ini Tuhan ingin mengingatkan, Tuhan Yesus ingin mengingatkan mereka. Hei kamu orang Israel yang tidak bisa menikmati kebahagiaan karena hukum Taurat. Aku katakan bahwa ketika engkau dan lapar akan haus kebenaran, engkau akan dipuaskan. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka yang membuat mereka itu makin menyadari tidak bisanya mereka hidup di dalam hukum Taurat. Matius 5 ayat 6 ini, berbahagialah ini dipakai kata makarios. Beberapa hamba Tuhan sudah mengkhotbahkannya yang punya arti berbahagia, happy. Tapi beberapa terjemahan bahasa Inggris memakai kata blessed dan saya sangat menyenangi ini. Kemudian kata lapar dan haus ini punya arti yang sama. Ini bahasa Yunaninya, nggak perlu saya katakan karena itu tidak punya arti apa dalam hidup kita. Tapi yang ingin saya bagikan adalah dua kata dari arti ini. Kata lapar dan haus merujukan kepada satu kata, yaitu sungguh-sungguh menginginkan. Sungguh-sungguh memerlukan. Kalau saudara tidak merasa menginginkan akan kebenaran Tuhan, kalau kita semua tidak merasa butuh memerlukan kebenaran firman Tuhan, kita nggak bakal menemukan itu, saudara. Jadi hanya hati, jiwa yang sungguh-sungguh mempunyai keinginan, mempunyai rasa perlu kebenaran ilahi itu yang akan memerdekakan kita, akan memuaskan kita. Itu yang harus kita miliki. Kata kebenaran ini mempunyai arti kebenaran ilahi. Di mana kebenaran ilahi itu? Hanya di dalam Tuhan Yesus. Kebenaran ini akan kita dapatkan ketika kita terhubung dengan Tuhan seperti pujian tadi. Ketika kita terhubung dengan Tuhan dan kita ada di dalam Dia, ketika kita terima Tuhan, kita terhubung dengan Dia. Nah, kebenaran dari Kristus itu akan memenuhi kita. Jadi betapa bahagianya orang yang sudah terhubung, yang sudah ada di dalam diri Tuhan Yesus. Karena itu jemaat Tuhan, mari perbaharui pengertian kita. Apakah saat ini saya sudah terhubung dengan Tuhan? Apakah saya sudah ada di dalam Tuhan atau tidak? Itu perlu kita evaluasi. Dan ketika kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, kita itu sebenarnya ada di dalam keadaan yang sangat safe. Kenapa? Bisa diibaratkan satu benda, satu koin, ditaruh di tangan kiri, kata Tuhan, di tangan Tuhan Yesus. Dan tangan satu lagi menggenggamnya. Tangan siapa? Tangan Bapa. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, dalam posisi seperti itu, kita ada di dalam posisi yang sangat aman. Amin.
Dan jemaat Tuhan ada di dalam posisi itu. Semua orang percaya ada di dalam keadaan seperti itu. Ada di dalam genggaman Tuhan Yesus dan ada di dalam genggaman Allah Bapa. Itulah makanya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari genggaman tangan Allah. Luar biasa saudara, Tuhan tahu mereka hidup dalam kehidupan beragama yang sangat membebani mereka. Mereka selama tidak bisa menemukan kebenaran ilahi itu, maka rasa lapar dan haus itu akan terus ada di dalam hidup kita. Yang saya khawatirkan dan saya harapkan tidak terjadi di dalam jemaat yang saya kasihi, keluarga besar, keluarga rohani Rehoboth. Kita beribadah, kita lakukan sesuatu tetapi rasa lapar dan haus itu tetap kita miliki. Karena apa? Yang pertama, kita belum terhubung. Yang kedua, kita tidak menyadari bahwa kita sudah terhubung. Kita buka di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kehausan ini dimiliki oleh Daud. Makanya kita akan lihat satu gambar. Berikutnya. Nah, gambarannya seperti rusa. Makanya ada satu pujian. Seperti rusa yang rindu akan sungai, akan aliran sungai. Demikian jiwaku haus akan Engkau, haus akan Tuhan. Rusa adalah satu binatang yang sangat memerlukan air dan dia sungguh-sungguh menikmati aliran air. Jadi ketika dia sudah merasa haus, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia. Bahkan bahaya yang bisa mengintai dia dari predator-predator dia tidak pedulikan. Yang penting dia terus cari air itu dan menikmatinya. Dijelaskan bahwa setelah dia minum, dia bisa berenang. Sebab dia tidak cari sungai yang deras, enggak. Yang tenang. Dia basahi tubuhnya, dia berenang. Dan kemudian dia akan naik dan merebahkan dirinya. Dia mengalami resnya dari segala rasa haus dan lapar yang dia miliki. Dia puas. Karena apa? Dia menemukan aliran sungai. Demikian juga sekali lagi, kalau kita tidak ketemu dengan aliran air yang ada di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan merasa puas, saudara. Apapun. Misal, saudara punya mobil baru, berapa lama sih puasnya? 3 bulan, 6 bulan, ada lagi yang lebih baru. Apalagi HP. Waduh. Dikatakan katanya, kalau kamu punya HP, pasti tiap tahun itu ada model baru yang keluar. Dan itu lebih banyak fiturnya, saudara. HP saya udah cukup lama. Saya pikir waktu itu, HP saya cukup bagus. Tapi sekarang mulai kerasa agak lemot-lemot. Seperti itu saudara. Ada sesuatu yang baru terus yang akan membuat rasa damai kita itu bisa hilang. Rasa bahagia itu bisa berkurang. Karena dunia ini terus bergejolak saudara. Bahkan kalau saya sudah pensiun, jadi waktu saya cuma baca berita-berita dari YouTube. Yang pertama adalah Sarapan Rohani, itu memberkati dan membuat saya belajar lebih lagi. Yang kedua adalah
tayangan-tayangan yang terus terang menurut saya ini jadi kacau balau gitu. Si ini mengatakan seperti ini, si ini mengatakan seperti itu. Kacau saudara. Makanya saya cari sumber resmi saja, CNN. Saya lihat apa yang terjadi di dunia ini. Ternyata kita ada di dalam satu kondisi yang parah saudara. Dunia saat ini ada di dalam keadaan resesi, bukan Indonesia saja, semuanya. Dan kita tahu, kita ini hidup di dalam beban seperti itu. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kepuasan dari Tuhan. Yang kita miliki apa? Beban, dan beban. Kita lihat contoh orang yang haus itu seperti apa sih? Di dalam Yohanes pasal 3 ada seorang yang namanya Nikodemus. Nikodemus ini ahli Taurat. Tuhan Yesus mengatakannya, hei masa engkau pengajar Israel tidak tahu hal ini? Dia melihat, dia mengerti Taurat itu begitu sulit untuk dilakukan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Dan ketika Yesus memberikan pengajaran, dia melihat ada sesuatu yang membuat harapan itu timbul. Ada sesuatu yang membuat jiwanya itu tenang. Makanya dia datang malam-malam. Dia tidak pedulikan resikonya. Mungkin dia akan dikucilkan dari kelompok ahli Taurat. Dia mungkin tidak lagi dihargai sebagai orang terpandang. Tetapi rasa haus itu membuat dia terus mencari dan menemukannya di dalam Yesus. Itulah sebabnya dia datang kepada Yesus malam hari. Persis seperti gambaran rusa itu. Sebelum dia menemukan air, dia akan terus mencari sebelum dia dipuaskan. Demikian juga Nikodemus seperti itu. Dia butuh dan sangat butuh rasa lapar dan rasa hausnya ini dipuaskan. Dia cari terus dan menemukannya di dalam diri Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 ayatnya pasti terkenal, semua orang tahu. Marilah kepadaku hei kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kata kelegaan ini di dalam bahasa Inggris dipakai kata rest. Aku akan memberikan rest, istirahat, kenyamanan. Ketika kita datang kepada Tuhan. Saat kita terhubung di dalam Tuhan. Kita ini sangat bisa menikmati restnya Tuhan. Masalah ada. Beban ada. Tidak akan hilang. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, yang kita rasakan apa? Rest, istirahat. Tidak lakukan apa-apa lagi. Dan kita hanya angkat tangan. Kumaha Tuhan, terserah Tuhan. Saya kemarin ngobrol dengan seorang teman, dia dengar ceritanya ngeri sekali saudara. Saya pikir beban saya itu cukup berat. Tapi melihat beban dia sangat berat. Sampai saya sudah tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Yang saya lakukan adalah diam saja. Saya sudah tidak mampu mengerjakan apapun. Ngeri saudara. Kalau saya ceritakan, mungkin beban kita yang selama ini kayaknya berat. Kalau saudara saya ceritakan orang ini lebih dan sangat berat. Dia belum kenal Tuhan. Jadi yang saya bisa lakukan, yuk kita berdoa. Dia orang Buddhis, saya doakan. Saya minta Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan damai sejahtera. Saudara kalau kita ngelihat orangnya, gak kelihatan orang stres loh. Gak kelihatan orang yang punya masalah. Dan mungkin kita ketemu dengan banyak orang seperti itu. Kelihatannya mereka baik-baik saja. Tapi mereka sangat tidak baik-baik saja. Mungkin kita tidak menyadari
Saudara kita, teman kita yang kelihatannya pede sekali, itu hidup di dalam keadaan seperti itu. Dan tugas kita untuk mengingatkan mereka, selama mereka belum ketemu Tuhan, mereka tidak akan mengalami apa yang namanya damai sejahtera. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, aliran-aliran air hidup. Setelah kita terhubung dengan Kristus, setelah rasa haus dan lapar ini kita miliki, dan kita bertemu dengan Tuhan, kita akan mengalami aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Tolong ditampilkan ayatnya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, ini perayaan Pondok Daud, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baik ia datang kepadaku dan minum. Mereka sedang melakukan ritual agama. Dan Yesus mengatakan ini karena apa? Yesus tahu ketika mereka sedang melakukan ritual agama itu, mereka sebenarnya ada di dalam keadaan yang penuh beban. Mungkin mereka berkata, saya lakukan ini supaya, kata supaya ini, perhatikan. Supaya murka Allah itu jangan turun atas hidupku. Tapi beda, ketika kita dalam Kristus, saya lakukan ini. Saya lakukan segala pelayanan, saya lakukan segala kebaikan, saya lakukan apapun kegiatan rohani karena, bukan supaya. Karena Kristus sudah mengasihi saya. Karena Kristus sudah ada di dalam hidup saya. Karena itu saya akan lakukan perbuatan-perbuatan baik. Beda sekali saudara. Pengertian ini ditangkap dengan benar. Banyak orang yang saat ini masih hidup di dalam rohnya hukum Taurat. Mereka lakukan, mereka melayani dengan pikiran supaya Tuhan makin sayang kepada dia. Benar? Enggak. Tuhan itu sudah sayang sama kita. Tapi orang yang ada di dalam pengertian yang kedua, dia akan lebih enjoy, lebih berbahagia ketika melakukan semua itu. Aku melakukan ini karena Kristus ada dalam hidupku. Karena Kristus sudah mengasihi aku. Karena Kristus selalu beserta dengan aku. Beda sekali kan dua posisi ini. Dua pengertian ini. Yesus berkata, barang siapa haus dia datanglah kepadaku dan minum. Ayat selanjutnya dikatakan, maka dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup ini ada di dalam hidup kita. Dan gambaran yang komparatif atau paralelnya saudara bisa baca di dalam Yesaya 47 ayat 1 sampai 12. Air yang mengalir dari bait Allah. Diceritakan ada air mengalir dari bait Allah. Mulai-mulai pertama semata kaki, sepinggang, dan akhirnya dikatakan tidak bisa dilalui dan orang bisa berenang di sana. Ayat-ayat selanjutnya saudara perhatikan. Di sebelah kiri dan kanan aliran atau sungai itu tumbuh pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah pada waktunya. Tidak ada habis-habisnya. Inilah suatu gambaran ketika kita di dalam Kristus, dari diri kita itu harus mengeluarkan aliran-aliran hidup. Aliran-aliran air hidup harus keluar dari hidup kita. Karena apa? Yesus katakan itu. Bukan kita berusaha mengeluarkan aliran-aliran air hidup, nggak bisa saudara. Tapi ketika kita ngerti Kristus ada di dalam hidup kita, maka kita bisa mengalirkan aliran-aliran air hidup ini. Dan orang-orang di sekitar kita mengalami kehidupan, kesembuhan. Berapa banyak ketika kita diam di hadapan Tuhan, kita merasa Tuhan, hidup saya ini tidak berdampak ya.
Saya tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Saya melayani, saya sebagai hamba Tuhan, kok hidup saya masih sama dengan. Kalau ada seperti itu, hati-hati. Mungkin kita perlu evaluasi hidup kita kembali. Bahwa kita, aliran-aliran dalam hidup kita itu tidak mengalir semestinya. Saudara melayani Tuhan capek, betul. Tetapi ketika kita berkata bahwa saya layani ini untuk gereja Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Saya punya prinsip seperti itu. Saya tidak melayani Tuhan, saudara. Tuhan saya itu penuh kuasa. Tuhan itu tidak perlu seorang yang namanya Martin, gak perlu dia. Tapi ada jemaat-jemaat Tuhan yang perlu dilayani, perlu didoakan, perlu digumulkan di hadapan Tuhan. Itu adalah tugas kita. Dan itu bukan tugas saya saja, saudara. Tugas semua orang benar. Tadi saya katakan, hari Sabtu dan hari Senin itu kita mendoakan jemaat Tuhan. Ada beberapa yang berani, saya lagi butuh seperti ini, tolong didoakan. Ada yang tidak ngomong apa-apa. Tapi kami semua doakan itu. Sampai lansia yang saat ini sudah tidak bisa beribadah bersama dengan kita, kita doakan. Karena apa? Karena kita mengasihi mereka. Karena mereka yang perlu pelayanan kita. Kalau Tuhan itu perlu saya layani, saya lebih hebat dari Tuhan. Tapi Tuhan gak perlu dilayani. Yang perlu dilayani adalah jemaat Tuhan. Dan yang melayaninya adalah semua tubuh Kristus. Saudara dan saya. Ketika saya memikirkan diam sejenak setelah ibadah doa pagi. Saya berkata, Tuhan saat ini kurang lebih 40 orang rata-rata sedang mendoakan jemaat-Mu. Dan mereka yang berdoa adalah orang-orang benar. Amin. Saudara bukan orang benar. Kalau saudara bukan orang benar, doa saudara itu tidak punya kuasanya. Tetapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, menerima Yesus dalam hidup kita, dan hidup di dalam perjalanan dengan Tuhan yang demikian indah. Saudara ini orang-orang yang dibenarkan. Dan Yakobus berkata, doa orang benar itu penuh kuasanya. Sekali lagi, doa orang benar. Siapa? Seluruh jemaat Tuhan penuh kuasanya. Mungkin selama ini kita tidak menyadari. Mungkin selama ini kita lupa. Posisi kita di dalam Tuhan Yesus itu bukan jemaat biasa, saudara. Bukan saya mah orang yang baru kenal Tuhan. Tidak. Saudara adalah orang benar. Dan doa saudara itu adalah doa yang penuh kuasa. Jadi jangan ragu ketika saudara mendoakan sesama jemaat Tuhan. Apalagi mendoakan orang yang di luar Tuhan. Saudara itu punya kuasa. Mungkin selama ini berpikir, wah kuasa itu monopolinya pendeta. Itu salah besar. Itulah yang iblis inginkan tertanam di dalam pikiran kita. Doa orang benar itu adalah doa kita. Doa semua orang. Jadi kita nggak perlu ketika kita punya masalah atau ada serangan roh jahat. Ada yang kesurupan pegawai kita bilang, hayu kita bangunin pendeta jam 2 pagi. Lagi tidur saudara. Tapi saudara punya kuasa karena saudara adalah orang benar. Dan kehidupan saudara akan memancarkan atau keluar dari hidup kita perkataan-perkataan yang penuh kuasa. Tingkah laku kita berubah, saudara. Kita bukan orang yang suka menyakiti orang, tetapi kita belajar untuk mengasihi orang. Tingkah laku kita itu dilihat, saudara. Satu saat saya sedang salaman dengan ibu, tiba-tiba ada teman saya manggil, saya balik, si ibu itu tarik tangan saya.
Saya lagi ngomong sama kamu. Sedih saya. Seperti itu, kadang-kadang kita hidup di dalam formalitas. Kita salaman satu dengan yang lain dan kita sebenarnya nggak tahu apa yang sedang jadi bebannya. Ketika aliran-aliran kehidupan itu ada dalam hidup kita. Satu hal, Tuhan taruh kepekaan dalam hidup kita. Mungkin tiba-tiba saudara berkata, saya terbeban untuk mendoakan bapak atau ibu atau enci, yuk kita berdoa. Satu hal yang saya pelajari, tidak ada orang yang menolak untuk didoakan, saudara. Tidak ada. Teman saya ini orang Buddha, saya berkata, ayo kita berdoa, ayo. Dia tutup mata, dia berdoa. Jadi ketika haus dan lapar itu ada dalam, akan kebenaran itu ada dalam hidup kita, kita akan dipuaskan. Dipuaskan, kata yang dipakai kortaso. Kita akan dipuaskan oleh kortasonya Tuhan. Apa sih kortaso? Ini dipakai satu kata yang punya arti diberi makan dan minum sampai kenyang, sampai penuh. Sehingga kita merasa puas. Sekali lagi, kepuasan itu hanya kita dapatkan di dalam diri Tuhan Yesus. Kepuasan ini hanya bisa memenuhi kita ketika kita menemukan Kristus dalam hidup kita. Kita terhubung dengan Dia. Maka saat itu Tuhan akan memuaskan rasa haus dan laparmu. Amin. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu tadi. Ku terhubung denganmu. Saudara yang sudah hafal, mari pejamkan matamu ketika menyanyikan ini. Pikirkan betapa saat ini kita kadang-kadang tidak menyadari kita itu terhubung di tanganku Tuhan yang kuat. Saya undang para singer, silakan. Saya nggak hafal lagu ini, jadi kita nyanyikan refnya saja. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jemaat Tuhan, apapun yang kau alami saat ini, satu hal yang paling penting kau ingat, engkau terhubung dengan Tuhan, engkau ada di dalam Tuhan. Apa yang kau alami, apa yang kau rasakan, Tuhan juga mengalami dan merasakan itu. Dia tidak pernah meninggalkanmu, Dia sungguh-sungguh mengasihimu. Firman Tuhan katakan, Dia mengasihimu, mengasihi kita semua ketika posisi kita sebagai orang berdosa, orang yang melakukan tindakan-tindakan dosa. Saya mengerti kita ada di dalam hidup yang sulit saat ini. Tapi saat kita mengerti kita terhubung di dalam Dia, akan selalu ada jalan keluar. Tuhan tidak membiarkan engkau tapi berjalan dengan engkau. Dan Dia katakan tangan kanan yang membawa kemenangan itu akan menuntun engkau.
Untuk jemaat yang mungkin saat ini merasa satu beban, entah itu permasalahan ekonomi, entah itu kesakitan, entah itu hubungan yang tidak harmonis lagi. Taruh tanganmu di dada kamu. Dan nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh dengan satu pengertian. Lihat tangan-tangan yang ada yang ditaruh di dada. Engkau lihat beban mereka Tuhan. Pergumulan mereka Tuhan. Dan firman-Mu berkata bahwa sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan mereka, tidak akan pernah melupakan mereka. Karena saat ini hamba-Mu berdoa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun beban mereka, apapun kesulitan mereka Tuhan. Saat ini kami percaya bahwa Engkau sudah melakukan yang terbaik untuk kami. Engkau akan membuat jalan keluar, Engkau akan mengalirkan aliran kehidupan dalam hidup kami. Sehingga kami merasa puas, kami diberi istirahat, kami rest di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan, karena Engkau mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Salam, selamat datang di Gereja Rehobot dan selamat mengikuti ibadah. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat bergabung di dalam keluarga Gereja Rehobot. Selama bulan Februari dan Maret, kita akan memaknai ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jangan lewatkan seri ini setiap minggunya. Kami juga mengundang Anda untuk mengikuti beberapa acara yang akan semakin melengkapi dan memberikan pemahaman lebih dalam akan Yesus Kristus. Hadiri dan jadilah berkat bagi banyak orang. Saudara, sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Namun, kita mengetahui bahwa mengampuni bukanlah hal yang mudah. Lalu bagaimana kita melakukannya? Saudara, dalam pertemuan Pesta Corner bulan Maret, kita akan berdiskusi tentang pengalaman Pendeta Gunawan Wirianto tentang melepaskan pengampunan. Pertemuan akan diadakan pada Kamis 6 Maret 2025 melalui Zoom meeting pada pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan saudara, kita sampai pada kita akan menerima perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. Ya, seperti selalu disampaikan bahwa hal ini bukan sebagai satu kebiasaan, tetapi justru melalui perjamuan kudus ini kita semua
akan terus mengingat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar kepada kehidupan kita semua. Karena kalau kita akan mengingat siapa kita adalah orang-orang yang patutnya sudah pantasnya dihukum karena dosa kita. Tapi kita mengucap syukur kita boleh menerima keselamatan dari Tuhan melalui pengorbanannya Dia di atas kayu salib. Sebab itu pada saat-saat kita memperingati hal ini, pada saat kita makan dan minum perjamuan kudus, pada saat itu kita hayati bersama-sama apa makna dari roti yang dipecahkan, yang menggambarkan tubuh Kristus yang hancur di kayu salib. Dan juga anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah, yang sudah menebus dosa-dosa kita semua. Saudara, sebelum kita akan makan dan minum, selalu 1 minggu sebelumnya diumumkan supaya kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu pada pagi hari ini kita semua yang ada di rumah Tuhan, kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum saudara akan makan, kita akan makan dan minum bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cala sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Firman Tuhan sudah sampaikan. Mari saudara, sebelum kita akan makan dan minum, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyi satu kur, ya Tuhan Yesus Kau. Dan setelah itu kita akan berdoa, dan nanti doa akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan
karena Engkau memanggil kami sebagai jemaat gereja Rehoboth untuk makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh Kristus yang sudah dihancurkan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena itu sebelum kami makan dan minum perjamuan Tuhan, kami mau mengaku segala dosa kami. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kami mengaku dosa kami, maka Allah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini selalu mengingatkan kami akan kasih dan pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Karena Engkau sudah bersedia rela dihancurkan tubuhmu di atas kayu salib, supaya kami yang percaya akan Tuhan boleh menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, ia dicemeti, ia dipukul, diludahi. Semuanya dilakukan, semuanya diterima. Karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan, dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitamnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus, dan kita diangkat menjadi anaknya. Sudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, di dalam satu mulut yang tertutup, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita mengucap syukur apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita semua. Bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Kita sudah ditebus dosa kita. Mari saudara, kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah diselamatkan. Kami sudah dikuduskan, kami sudah dibenarkan dalam Tuhan karena kematian Tuhan di atas kayu salib. Engkau sudah datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Dan sekarang sudah bersatu di dalam tubuh kami. Dan kami percaya kalau ada di antara kami yang datang dengan tubuh yang sakit, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan banyak persoalan, kami percaya Engkau sudah angkat itu semua dan sudah ganti dengan damai sejahtera dari surga. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Makasih Tuhan, kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami juga akan masuk dalam bulan yang baru, bulan ketiga Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Bapa. Saya sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara silakan duduk. Sebelum kita akan tutup ibadah kita, ada satu pengumuman yang perlu saya sampaikan, yaitu setelah kebaktian KU1 ini ada doa pengerja. Doa pengerja yang dilakukan di gedung C, lantai 1. Doa pengerja. Ini sudah diumumkan beberapa minggu yang lalu. Jadi doa pengerja itu tidak digabung, tapi tiap komisi dia mengadakan doa pengerja masing-masing. Ya, tentu mendoakan untuk komisinya, untuk pekerjaan Tuhan, dan untuk hamba-hamba Tuhan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan gereja Tuhan. Ya, jadi di gedung C, lantai 1. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh baktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, pesan Tuhan bagi kami semua. Dan juga kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Itu menyadarkan siapa kami di hadapan Tuhan. Kami bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Bahkan kami debu. Tetapi Engkau mengingat kami semua. Kau datang dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus
dan menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan ini. Pada hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Daripada kami senantiasa memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan tak berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak dapat bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini dan persekutuan di dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, Engkau tahu dimanapun mereka berada satu persatu. Dan Tuhan mau Tuhan menyembuhkan apabila mereka dalam keadaan sakit. Apabila mereka dalam keadaan lemah tubuh, Engkau kuatkan mereka. Apabila mereka Tuhan banyak hal-hal yang membuat stres dalam hidupnya, mari Tuhan, Engkau sendiri yang adalah jawaban dari persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Dan minggu depan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai, memberkati kami semua. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Salam, selamat datang di Gereja Rehoboth dan selamat mengikuti ibadah. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat bergabung di dalam keluarga Gereja Rehoboth. Selama bulan Februari dan Maret, kita akan memaknai ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jangan lewatkan seri ini setiap minggunya. Kami juga mengundang Anda untuk mengikuti beberapa acara yang akan semakin melengkapi dan memberikan pemahaman lebih dalam akan Yesus Kristus. Hadiri dan jadilah berkat bagi banyak orang. Saudara, sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Namun, kita mengetahui bahwa mengampuni bukanlah hal yang mudah. Lalu bagaimana kita melakukannya? Saudara, dalam pertemuan Pesta Corner bulan Maret,
kita akan berdiskusi tentang pengalaman Pendeta Gunawan Wirianto tentang melepaskan pengampunan. Pertemuan akan diadakan pada Kamis 6 Maret 2025 melalui Zoom meeting pada pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.